Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Teja Antara SCY, di rumah kita tercinta, Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan damai. Dalam seruan apostoliknya Evangelii Gaudium, Paus Fransiskus memberi beberapa nasihat. Satu di antara nasihatnya untuk keluarga. Dikatakan dan diingatkan oleh Bapak Paus bahwa keluarga menjadi lingkup etika dan moral perdana kendati mengalami krisis budaya yang sangat besar di zaman modern ini. Sebagai sel terkecil masyarakat, kita belajar hidup bersama dalam perbedaan. Dan orang tua mewariskan iman kepada anak-anak dan keturunannya. Keluarga harus menjadi tempat perlindungan, tempat di mana setiap orang menemukan ketentraman dan kedamaian. Sebab disinilah iman berkembang dan tumbuh. Dan iman yang berkembang di tengah kehangatan keluarga akan menghasilkan buah yang semakin menyadari akan perannya sebagai bagian dari masyarakat. Dengan demikian, keluarga menjadi benteng bagi setiap nilai-nilai negatif yang tumbuh di tengah masyarakat yang semakin modern ini. Paus juga semakin menegaskan sikap gereja dalam menentang aborsi. Sebab perkawinan bukan hanya dipandang sebagai tempat pemuas emosional, tetapi memancarkan tanggung jawab penuh. Itulah sebabnya aborsi harus dilihat sebagai dosa dan menghancurkan pribadi manusia. Memperdalam seruan apostolik ini, marilah kita lihat dasar biblis, dasar dari kitab suci dari seruan ini. Dan dalam acara video ini kita masih mau melanjutkan tema utama kita, keluarga sukacita Injil. Dan kalau dalam tayangan sebelumnya kita sudah membahas arti sukacita Injil, kita ingin melanjutkan dengan memperdalam tema kita dengan melihat lebih jauh, lebih dalam, yaitu melihat dasar biblis dari tema itu sendiri. Artinya, kita ingin melihat tema sukacita itu dari segi Alkitab. Apakah kata itu juga bisa ditemukan dalam kitab suci atau tidak? Maka marilah kita bersama-sama berfokus mendalami kata-kata ini lebih lanjut dalam tayangan ini. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kitab suci, sukacita itu dipahami lebih dari sekadar emosi, perasaan bahagia bercampur dengan perasaan diberkati. Sukacita merupakan karunia roh yang khas. Lihatlah dalam Kisah Para Rasul dan Galatia. Sukacita ini berkaitan dengan sukacita yang mendalam, yang menyangkut soal sikap dan watak.
bukan melulu berbicara mengenai perasaan. Di dalam tradisi Yahudi, sukacita bersumber pada Allah sendiri. Sukacita itu dirayakan bersama dengan seluruh bangsa dalam peristiwa-peristiwa iman yang penting. Sukacita ini berciri eskatologis, yaitu akan mencapai kepenuhannya dalam kesatuan dengan Allah di akhir zaman. Kita lihat Perjanjian Lama yang meramalkan bahwa sukacita keselamatan akan dipenuhi di zaman Mesianisme. Nabi Yesaya dengan penuh kegembiraan menghormati Mesias yang ditunggu. Dikatakan, "Engkau telah menimbulkan banyak sorak dan sukacita yang besar." Yesaya 9 ayat 2. Ia berseru kepada orang yang tinggal di Sion untuk berangkat menemuinya dengan nyanyian. Berserulah dan bersorak-sorailah. Yesaya 12 ayat 6. Nabi mengatakan kepada mereka yang telah melihatnya dari jauh untuk membawa pesan tersebut kepada yang lain. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Yesaya 40 ayat 9. Seluruh ciptaan berbagi sukacita keselamatan. Bersorak-sorailah hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Inilah sukacita yang kita alami sehari-hari di tengah berbagai hal kecil dalam hidup sebagai tanggapan atas undangan kasih Allah Bapa kita. Anakku, apabila ada milik, hendaknya baik memelihara dirimu, tetapi juga sampaikanlah persembahan yang patut kepada Tuhan. Kebahagiaan sekarang jangan kau tolak dari dirimu. Sirah 14 ayat 11 dan 14. Betapa kasih kebapaan yang lemah lembut bergema dalam kata ini. Sahabat yang dikasihi Tuhan, dalam Injil yang bersinar dengan kemuliaan salib Kristus, terus-menerus mengajak kita untuk bersukacita. Kita ambil beberapa contoh. Bersukacitalah adalah salam malaikat kepada Maria dalam Lukas 1 ayat 28. Kunjungan Maria kepada Elisabet membuat Yohanes melonjak kegirangan dalam rahim ibunya. Dalam nyanyian pujiannya, Maria mengatakan, "Hatiku bergembira karena Allah juru selamatku." Lukas 1:47. Ketika Yesus mulai pelayanannya, Yohanes berseru, "Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh." Yohanes 3:29. Yesus sendiri berseru, "Bergembiralah dalam Roh Kudus." Lukas 10:21. Pesannya membawa sukacita bagi kita. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Yohanes 15 ayat 11. Sukacita Kristiani memancar
dari hati yang meluap. Ia berjanji kepada para muridnya, kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Yohanes 16:20. Dalam Kisah Para Rasul, kita membaca bahwa umat Kristiani perdana makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Kisah 2 ayat 46. Kemanapun para murid pergi, sangatlah besar sukacita. Kisah 8. Bahkan di tengah-tengah penganiayaan, mereka terus penuh dengan sukacita. Kisah bab 13 ayat 52. Sida-sida yang baru dibaptis pun meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Kisah 8 ayat 39. Sementara itu, orang yang memenjarakan Paulus sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Kisah 16 ayat 34. Mengapa kita tidak masuk aliran sukacita besar ini? Sukacita adalah karunia Roh Kudus. Tetapi buah-buah roh itu ialah sukacita, damai, kesabaran, sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Galatia 5:22-23a. Sebagai anugerah Roh Kudus, sukacita itu berciri dinamis sesuai dengan roh itu sendiri. Musuh utama dari sukacita adalah dosa. Dosa itu membawa duka cita, kekosongan yang mendalam dan kesepian. Walaupun hidup duniawinya tanpa berkekurangan suatu apapun. Secara sederhana ditegaskan bahwa sukacita itu adalah karunia Allah yang hanya bisa dimohon. Namun dari sisi manusia di dunia ini, sukacita itu adalah keputusan untuk hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam Roh. Sukacita yang dialami oleh manusia di dunia ini belum penuh dan akan menemukan kepenuhannya dalam perjumpaan paripurna dengan Allah. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dari pemaparan tema sukacita ini menjadi jelas dan terang bahwa kitab suci berbicara banyak tentang sukacita itu. Coba kita lihat kembali secara sepintas beberapa poin berikut ini dan penghayatan bagi kehidupan keluarga kita. Dikatakan, sukacita merupakan kurnia Roh Kudus yang khas. Kisah dan Galatia. Kalau ini merupakan karunia, datangnya tidak secara otomatis, maka harus dicari, ditemukan, dan diminta. Refleksi atas karunia ini haruslah menjadi jalan untuk mendapatkannya. Kita tidak bisa tinggal diam dan menanti, tetapi mengasah jiwa supaya menjadi semakin peka untuk menerimanya. Sukacita yang paling mendalam diterima oleh Bunda Maria ketika Sang Sabda menjadi manusia.
Walaupun derita harus dia panggul, tetapi sukacita selalu ada di baliknya. Bagaimana kita melihat derita kita? Bagaimana pengalaman hidup Anda dihayati? Dalam Kisah Para Rasul, pengalaman makan bersama, berkumpul bersama di tengah penganiayaan merupakan saat penuh sukacita. Bertanyalah dalam diri dan keluarga Anda. Bagaimana pengalaman keluarga Anda dalam hal yang sederhana ini? Adakah saat di mana Anda sungguh merasakan sukacita yang tak terlupakan dalam hidup Anda? Akhirnya, marilah kita mencoba merasakan sukacita dalam keluarga kita dari pengalaman kitab suci ini. Adakah kata-kata bijaksana atau nasihat yang ingin Anda sharingkan kepada keluarga kita atau sesama kita? Marilah kita belajar berbagi sukacita yang pernah kita alami sebagai pengalaman hidup yang istimewa, supaya pengalaman iman itu menjadi semakin meluas karena kemuliaan Tuhan dalam hidup keluarga kita terjadi. Semoga kita semakin mampu berbagi karunia dari Allah sendiri. Banyak berkah untuk keluarga kita. Dan akhirnya terimalah salam kasih saya. Vivat Cor Jesu per Cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Bunda Maria. Amin.